warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanasari dan teman saya Wahyu Ningsih. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil makalah kami, contoh interaksi hewan dengan lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik adalah semua lingkungan yang terdiri dari komponen-komponen makhluk hidup di permukaan bumi. Komponen lingkungan biotik misalnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Komponen lingkungan biotik menurut fungsinya dapat dibedakan dalam 3 kategori: produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Dengan demikian, kelompok produsen ditempatkan tumbuhan yang berklorofil. B. Konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang mampu memanfaatkan hasil pengolahan makanan dari kelompok produser. Kelompok konsumen tidak memiliki kemampuan untuk membuat makanan sendiri. Pengurai. Kelompok pengurai merupakan golongan organisme yang berperan dalam menguraikan sisa-sisa jasad mati dari organisme lainnya. Lingkungan abiotik. Faktor abiotik adalah faktor yang berasal dari alam semesta yang tidak hidup, misalnya udara, air, cahaya, dan lain-lain. Fungsi komponen abiotik dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang ada dapat mempengaruhi ekosistem antara lain tanah, suhu atau temperatur, sinar atau cahaya matahari, terpatu matahari yang tinggi, radiasi tambah dari pohon, awan, dan atmosfer. Penunjuk variasi dari kecepatan radiasi matahari penting dalam mendapatkan tamat karena dapat mengetahui biasanya perkembangan temak. Air. Di sekitar 80 tubuh makhluk hidup tersusun air. Zat ini digunakan sebagai pelarut di dalam sitoplasma untuk menjaga tekanan homeostasis sel dan menjaga sel dari kekeringanan. Udara. Selain berperan dalam menentukan kelembapan, berperan sebagai penyebab biji tumbuhan tertentu. Angin ditentukan oleh pola tekanan yang luas dan atmosfer yang berhubungan dengan sumber panas atau udara panas. Oksigen dan karbon oksigen, angin dan kelembapan, mineral, kesamaan, kadar garam, tempologi, garis lintang, garis lintang yang berada menuju kondisi lingkungan yang berbeda pula. Garis lintang secara tidak langsung menyebabkan perannya simbiosis organisme di permukaan bumi. Ada organisme yang mampu hidup pada garis lintang. B. Contoh-contoh komunikasi beserta permasalahannya. Pertama, pencemaran. Limbah secara umum adalah limbah mempunyai karakteristik fisik, kimia, ataupun biologis sedemikian rupa sehingga memerlukan penanganan dan prosedur pembuangan khusus untuk menghindari resiko terhadap kesehatan manusia dan atau efek-efek lain yang merugikan bagi lingkungan hidup. Penyebab polusi udara dapat terjadi akibat dari A. Kendaraan bermotor, yang B. Pabrik-pabrik industri, 2. Penipisan cadangan mineral, yang ketiga kontaminasi pestisida, 4. Berkurangnya cadangan makanan. Di bumi peristiwa ini lahan masih bertembang luas untuk digarap. Meski untuk itu, kita pun tak lepas dari berbagai pendapat, di antaranya soal isu lingkungan dan sebagainya. Apabila lahan yang dimiliki petani memadai, maka volume komodasi yang dihasilkan akan meningkatkan linier dengan pendapatan. Dengan demikian, swasembada
beras yang sudah dicapai dapat dipertahankan cukup banyak. Terobosan baru yang dilahirkan oleh para penentu kebijakan di negeri ini dalam rangka antisipasi ancaman rawan pangan di masa depan. Yang C, deskripsikan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap abiotik dan biotik. 1. Benih cepat tumbuh pada kondisi gelap. 2. Longsor dan erosi dikarenakan penebangan pohon di atasnya. 3. Daerah banyak pohon memiliki simpanan air.